tema kali ini adalah kenapa ada penalti pelunasan dipercepat untuk fasilitas pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, sebenarnya secara sederhana dan yang mungkin banyak yang diketahui oleh kebanyakan orang adalah itu mah bisa-bisanya pihak bank aja itu supaya bisa melakukan yang namanya istilah kerennya retensi customer gitu, supaya customernya tetap ada di bank tersebut gitu. Nah, namun alasan lainnya yang sudut pandangnya lebih luas dan lebih besar yang perlu diketahui adalah, jadi kita tahu kan yang namanya bank itu memiliki fungsi mediasi finansial, yaitu di satu sisi bank bertindak sebagai pengumpul dana dari masyarakat, melakukan pengumpulan dana pihak ketiga, istilah ininya singkatannya DPK, dalam bentuk tabungan, giro, deposito, maupun sekarang udah banyak ada tabungan berjangka dan lain-lain lah variannya. Nah, itu ada di sisi pengumpulan dana pihak ketiga. Nah, di sisi yang lain, bank juga berfungsi untuk melakukan penyaluran pinjaman. Karena dana pihak ketiga yang tadi dikumpulkan itu kan sama bank dijanjikan suatu bunga tersendiri gitu. Jadi kayak kalau kita nabung itu kan sebenarnya ada bunganya gitu loh. Bunganya ya biasanya sih kecil sih kalau bunga tabungan, paling sekitar 1% setahun gitu. Dari sisi bank melihat hal tersebut, ini kan saya harus bayar bunga, berarti ada biaya bunga. Terus kalau kayak deposito, mungkin kalau saat ini kondisinya mungkin sekitar 6 atau 7% setahun. Nah, itu adalah biaya bunga dari si bank. Di satu sisi, bank menggunakan dana yang berhasil dihimpunnya dari masyarakat untuk melempar kredit, untuk melepas pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman. Salah satunya melalui produk yang namanya kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, yang perlu kita sadari adalah begini. Yang namanya dana tabungan itu kan setiap hari kita bisa tarik ya. Jadi kalau kita naruh misalnya uang 1 juta nih, kita store hari ini. Besok ada kebutuhan, kita mesti narik 800.000. Ya kan kita boleh-boleh aja kan langsung bisa narik, entah itu lewat ATM atau kita langsung bisa transfer juga lewat mobile banking dan fasilitas internet banking dan lainnya. Nah, begitu juga dengan dana-dana yang ada di giro. Giro itu biasanya dipakai sama pengusaha. Dana-dana tersebut kan boleh disetorin hari ini, bahkan di hari yang sama langsung ditarik. Nah, dengan demikian ada pergerakan terus tuh. Padahal di satu sisi bank akan melakukan pelemparan kredit. Nah, sumber dana pihak ketiga yang paling mahal itu adalah deposito. Karena bunganya ya kayak tadi saya bilang saat ini bisa di kisaran 6 atau 7%. Ini tahun 2019. Dananya kan dikunci. Jadi deposito itu biasanya variannya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang pasti dari sisinya sudut pandangnya bank, dana deposito ini udah pasti ada, selalu ada di kantongnya bank, yaitu selama jangka waktu penempatan deposito tersebut, yaitu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, setahun. Yang perlu teman-teman sadari adalah pada saat bank melakukan pelemparan kredit atau pelepasan kredit yang dalam bentuk KPR, kredit pemilikan rumah, itu kan jangka waktunya bisa panjang. Saat ini aja ada yang bisa sampai 30 tahun. Nah, bayangkan bagaimana caranya bank menyeimbangkan sisi pengumpulan dana pihak ketiga yang dananya itu kalau bisa dibilang dananya yang paling pasti bisa digunakan untuk paling panjang adalah deposito 12 bulan. Sedangkan di sisi yang lain, bank menggunakan dana tersebut untuk
pinjaman yang jangka waktunya bisa sampai 30 tahun. Nah, itu kan selisihnya jauh banget. Yang satu dana pastinya adalah 1 tahun, digunakan untuk memberikan pinjaman yang baru dibayar lunas dalam waktu 30 tahun. Nah, disitulah pihak treasury-nya dari perbankan melakukan permainannya gitu. Jadi ada bagian treasury yang biasanya akan melihat volatilitas atau pergerakan dari dana pihak ketiga yang ada di bank dengan kondisi lainnya, yaitu seperti ya kondisi pinjaman di money market seperti apa dan lain-lain. Nah, hal ini penting sekali untuk dilakukan oleh treasury ya, supaya bisa menyeimbangkan antara dana pihak ketiga yang disimpan oleh masyarakat yang paling panjang pastinya itu cuma 1 tahun, yaitu deposito 12 bulan, supaya bisa digunakan untuk membiayai pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR sepanjang bisa sampai 30 tahun. Nah, ini kan gapnya jauh sekali. Ada beda yang sangat signifikan. Yang satu dananya cuma pasti 1 tahun, dan satu lagi kebutuhannya bisa sampai 30 tahun. Nah, disinilah ada bagian dari bank yang biasanya memainkan dana-dana tersebut. Bagaimana caranya? Ya, banyak sekali dan itu cukup kompleks. Jadi tidak akan dibahas lebih lanjut di sini. Nah, yang dilakukan oleh pihak treasury itu intinya adalah dari dana-dana pihak ketiga yang ada, itu bisa diyakinkan bahwa dana tersebut pokoknya kita tetap bisa melakukan pelemparan kredit sampai dengan 30 tahun dicicilnya. Lakukan saja, nanti ya masalah likuiditas atau istilahnya ya kalau ada dana pihak ketiga tersebut yang dicairkan oleh si nasabah, nah itu urusannya treasury lah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kondisinya jadi begini. Jadi karena ada perbedaan tersebut, jadi bank perlu mengeluarkan ekstra dana untuk mengamankan posisi tersebut. Gitu. Jadi biasanya ada premi-premi tertentu atau fee tertentu yang harus dibayarkan oleh bank supaya posisi yang selisih 29 tahun itu bisa diamankan. Nah, di saat si peminjam debitur KPR-nya ini mau lunasin dipercepat, padahal bank udah ngesetting untuk saya udah bisa ngamanin untuk 30 tahun. Misalnya ada pinjaman atas nama Tuan Budi, dia mau minjem 30 tahun. Nah, terus baru jalan 2 tahun dia udah mau lunasin semua. Nah, itu kan bank sudah membuat suatu settingan supaya ya ini dana pinjaman ini bisa aman selama 30 tahun. Ternyata udah mau dilunasin setelah 2 tahun. Nah, inilah yang membuat bank jadi mau tidak mau mengenakan penalti untuk bisa menutup fee yang sudah dibayarkan oleh bank untuk mengamankan skema pembiayaan tersebut. Kesimpulannya, penalti itu dikenakan oleh bank, salah satunya retensi customer untuk menahan customer nggak pindah ke bank lain. Namun ada sisi lainnya yang lebih luas yang perlu dipahami oleh teman-teman juga, yaitu bahwa untuk bank bisa melakukan magicnya ya diperlukan biaya. Namun di saat kita bergerak keluar dari apa yang sudah direncanakan, berarti bank pun juga harus bergerak keluar dari beberapa hal yang sudah dia setting sebelumnya. Nah, itu ada biayanya. Nah, demikian, semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih benar dan bisa mencerahkan juga.